Kita pantau situasi terkini lalu lintas di gerbang tol Cikatama, Jawa Barat bersama jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Adini Anissa. Serta di Bakauheni, Lampung ada jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Sabta Yoga. Kita ke Nanda dulu di Cikatama. Selamat pagi Nanda, kalau pagi ini seperti apa di sana? Selamat pagi Bremana dan juga saudara. Per pagi ini kalau kami melihat sebenarnya untuk arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama, khususnya di kilometer 70, untuk kedua jalur begitu ya, baik dari arah Jakarta untuk masuk atau menuju ke arah Palimanan maupun juga sebaliknya, ini ramai lancar. Hanya saja Bremana dan juga saudara yang harus kita cermati, ini melihat dari jumlah kendaraan yang memang tercatat oleh Jasa Marga setiap jamnya. Kalau tadi sekitar pukul 6:30 pagi saya melihat bahwa jumlah kendaraan ini justru lebih banyak dari arah dari arah Palimanan menuju ke Jakarta, tapi tadi terbaru sekitar pukul 8 jumlahnya ini sama. Artinya baik itu dari arah Jakarta menuju ke Palimanan ataupun juga sebaliknya, ini di angka 4.000 kendaraan lebih ini melintas. Nah, lebih banyaknya condong justru malah dari Jakarta menuju ke Palimanan. Nah, melihat tren ini ataupun jumlah ini, Bremana dan juga saudara, bisa dikatakan menginjak hari keempat setelah lebaran ini masih belum bisa dikatakan adanya jumlah peningkatan kendaraan khususnya untuk arus balik dari arah tol Trans Jawa melintasi gerbang tol Cikatama untuk kemudian menuju ke Jakarta. Nah, kalau melihat juga sebenarnya dari prediksi arus balik sendiri ini terjadi di tanggal 5 sampai dengan tanggal 6 April 2025. Jadi kalau melihat dari prediksi ini, sebenarnya dari Jasa Marga dan juga pihak polisi khususnya di sini Jasa Marga sudah melakukan berbagai upaya. Salah satunya diterapkan dimulai dari hari ini, Bremana dan juga saudara, tadi juga sudah disampaikan adalah penerapan potongan tarif tol sebesar 20%. Nah, untuk pemberlakuannya sendiri ini sudah diterapkan sejak pukul 5 pagi tadi. Ada 2 periode khususnya di arus balik ini dimulai dari hari ini sampai dengan tanggal 5 April. Dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 5 pagi lagi di tanggal 5 April nanti. Kemudian untuk periode kedua dimulai dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 April 2025. Nah, untuk potongan tarif tol ini sama halnya dengan yang dilakukan di arus mudik, yakni harapannya adalah bisa memberikan stimulus kepada masyarakat untuk kemudian bisa melakukan perjalanan, mengubah jadwal perjalanannya yang memang nanti akan berencana untuk kembali ke Jakarta di tanggal-tanggal puncak arus balik, ini bisa mempercepat proses kembalinya ke Jakarta khususnya di periode pertama, yakni di tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 April untuk potongan periode pertama. Nah, bagaimana juga saudara, kalau kami melihat lagi traffic counting lagi-lagi dan juga berdasarkan diskresi polisi terkait dengan penerapan rekayasa lalu lintas, kita akan bersiap juga tentunya karena kalau dari polisi sendiri menyebut bahwa akan diberlangsungkan one way lokal dan one way nasional, mengingat lagi nanti bagaimana jumlah kendaraan yang meningkat setiap jamnya, karena kalau melihat dari skema rekayasa lalu lintas ini baru akan diberlakukan di tanggal 5 April sampai dengan tanggal 6 April yang memang masuk dalam puncak prediksi arus balik. Di tanggal 5 nanti akan ada skema one way lokal yang akan diberlakukan di ruas tol Trans Jawa menuju ke Jakarta. Sedangkan untuk nasional, one way nasional ini akan diberlakukan dari gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 sampai dengan ke gerbang tol Cikatama kilometer 70 pada tanggal 6 April. Kita akan sama-sama melihat dan Anda juga bisa mengakses informasi terkait dengan apa skema rekayasa lalu lintas yang tengah diterapkan melalui akun sosial media official Jasa Marga dan NTMC Polri. Sementara demikian. Ya, Nanda, pagi hari ini kan masih ramai lancar, tapi dari pengamatan Anda beberapa hari ke belakang, ini biasanya peningkatan kendaraannya di jam berapa? Siang, sore, atau malah justru di malam? Kalau kita berkaca dengan arus mudik, sebenarnya tren peningkatan kendaraannya ini terjadi pada malam hari. Biasanya kalau di arus mudik ini terjadi sehabis Isya atau sekitar pukul 7 dan dini hari sampai dengan pagi hari di sekitar pukul 5 sampai dengan pukul 6. Tapi kalau dari arus balik ini kita masih melihat sebenarnya bagaimana polanya. Tapi kalau pihak Jasa Marga ini menyatakan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan skema ataupun pola yang terjadi pada arus mudik, yang artinya adalah kebanyakannya pengendara memilih untuk melakukan perjalanan di malam hari sampai dengan pagi hari. Dini hari sampai dengan sekitar pukul
pukul 5 sampai dengan pukul 6 pagi. Nah, ini menjadi penting sebenarnya Bremana dan juga saudara untuk pengendara ataupun yang ingin melakukan perjalanan jalur darat begitu ya, memperhatikan pola-pola ini karena kenapa? Ini dapat membantu Anda untuk proses mobilisasi perjalanan tentunya. Sementara demikian Bremana. Baik Nanda, belum ada peningkatan arus balik di sana dan juga masih ramai lancar pagi hari ini. Sekarang kita beralih ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Ada juru kamera Septa Yoga dan juga jurnalis Kompas TV Rahma Piliang. Selamat pagi Rahma, kalau pagi hari ini di Pelabuhan Bakauheni seperti apa? Apakah ada kepadatan pemudik atau belum? Ya, bagaimana juga saudara, kalau kami pantau sejak pagi tadi hingga sekitar pukul setengah 9 pagi ini masih terpantau normal begitu. Dan kami tadi juga sempat melihat tidak hanya di dermaga 7 atau dermaga eksekutif tempat saya melaporkan, tapi juga di dermaga reguler ini terpantau normal cenderung lengang begitu bagaimana. Dan kami pantau juga tadi hanya ada beberapa antrian kendaraan yang akan masuk menuju kapal begitu, ada sekitar 3 baris saja dari kendaraan yang akan masuk ke kapal, dan juga proses untuk bongkar muat kapal ini juga berlangsung singkat. Tadi kami sempat menghitung tidak berapa lama, hanya sekitar 5 hingga 10 menit dari kapal. Jika kapal yang pertama sudah berangkat, maka akan langsung disusul oleh kapal yang mulai merapat begitu. Untuk kendaraan begitu yang menyeberang dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa di arus balik Lebaran 2025 ini masih terpantau normal di Pelabuhan Bakauheni. Dan kalau melihat dari data yang disampaikan oleh ASDP begitu ya, untuk hari kedua usai Lebaran di Pelabuhan Bakauheni ini memang terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang menyeberang, tapi tidak terlalu signifikan. Kalau kemarin ini sudah lebih dari 14.000 kendaraan yang menyeberang begitu, dengan rinciannya ada 8.800 lebih kendaraan roda 4 yang sudah menyeberang, dan juga kendaraan roda 2 juga sudah menyeberang lebih dari 5.900, dan juga pejalan kaki juga lebih dari 5.900. Tentunya untuk roda 2 juga diperbolehkan menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni, nanti akan diarahkan ke Pelabuhan Merak begitu, dan dermaga yang diberlakukan untuk maksud kami kendaraan roda 2 adalah dermaga 5 dan 6. Jika nantinya ada lonjakan jumlah kendaraan yang mulai masuk ke Pelabuhan Bakauheni ini, maka akan diberlakukan juga dermaga 4 untuk kendaraan roda 2. Dan jika melonjak kembali begitu ya, bagaimana dan juga saudara, maka juga akan diberlakukan sistem tiba bongkar berangkat begitu di Pelabuhan Merak. Berarti nanti kapal yang sudah merapat di Pelabuhan Merak nanti akan bongkar muatan dan langsung berangkat, tidak akan membawa kendaraan dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Sumatera. Selain itu juga untuk mengenai bagaimana dengan antisipasi kepadatan dari SDP juga stakeholder terkait juga sudah menyiapkan beberapa skema, di mana skema yang diterapkan adalah nantinya sudah ada buffer zone yang disediakan begitu, juga ada screening tiket, di mana screening tiket ini dari beberapa pos nanti juga sudah disediakan menuju ke arah Pelabuhan Bakauheni, dan juga akan ada pengecekan jika dari kendaraan ini akan ditanyakan terlebih dahulu begitu ya, bagaimana juga saudara, apakah ini kendaraan akan menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni atau hanya ingin berwisata di lokasi Bakauheni. Jika nantinya ingin menyeberang akan ditampilkan stiker, nanti kalau misalnya ingin hanya berwisata begitu di sekitaran Bakauheni juga akan ditampilkan stiker yang di mana stiker ini akan berbeda warnanya. Begitu juga dengan kendaraan golongan 5 dan 6 juga nanti akan diarahkan ke Pelabuhan Wika Beton dan juga Pelabuhan BBJ per 3 April 2025 ini. Tentunya untuk pemberlakuan satu jenis tiket saja yang sebelumnya ini sudah juga diberlakukan pada arus mudik di Pelabuhan Merak, ini juga diberlakukan di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Dan satu jenis tiket ini tentunya diberlakukan begitu dengan skema yang sama dengan di Pelabuhan Merak kemarin. Dan juga buffer zone yang saya sebutkan tadi ada di beberapa titik, di mana itu ada di kilometer 20, kilometer 40, juga di Jalan Lintas Timur, dan ada di Kalianda Expo. Di sana nanti akan sebagai buffer zone begitu jika jumlah kendaraan ini sudah mulai meningkat untuk masuk ke Pelabuhan Bakauheni. Selain itu juga untuk puncak arus balik ini diprediksi oleh SDP di tanggal 4 April 2025, dan melihat dengan pola-pola dari pengendara yang akan menyeberang dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa begitu, biasanya ini mulai ramai
ramainya di sore hari menjelang malam atau dari malam menjelang subuh begitu, Bremana. Maka dari antisipasi ASDP juga pada tanggal 4 itu adalah dari malam Sabtu, malam Minggu, dan juga nanti diperkirakan akan menurun di malam Senin. Tapi hingga saat ini untuk pantauan kami di pagi hari di Kamis pagi ini masih terpantau normal begitu, tidak hanya dari pengendara roda 4 juga masih terpantau normal, di pengendara roda 2 juga masih terpantau normal, dan untuk bus juga masih terpantau normal begitu, dan untuk pejalan kaki juga sudah mulai ada yang menyeberang dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa pada arus balik 2025 ini. Bremana. Ya, Rama, kalau dari pantauan Anda dan juga data dari pihak pelabuhan, rata-rata ataupun mayoritas pemudik yang dari Pelabuhan Bakauheni ini dari mana saja dan akan menyeberang ke Merak ini tujuannya kemana saja? Iya, kalau kita melihat bagaimana dengan plat nomor kendaraan begitu ya, tentunya ada yang dari, kalau misalnya kita melihat begitu bagaimana kami pantau yang menyeberang baru-baru saja ini, tentunya ada yang berplat nomor Jawa begitu, tapi kita melihat tuh berplat nomor Jawanya di sekitaran Jabodetabek begitu, dan juga ada yang masih di Sumatera bagian selatan. Tapi kalau kita melihat, kalau kita pantau juga bagaimana dengan pemudik yang menyeberang dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera begitu, tentunya nanti akan kembali lagi. Itu tujuannya itu berasal dari seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga ada dari Sumatera Selatan begitu. Dan untuk kami perkirakan juga begitu untuk yang akan balik ke Pulau Jawa tentunya juga berasal dari provinsi-provinsi tersebut, dan juga kami pantau untuk plat nomor kendaraannya memang dari sekitaran Jabodetabek juga ada yang sudah menyeberang begitu, dan hingga saat ini kami masih melihat jumlah kendaraan yang menyeberang dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa ini masih terpantau normal. Bremana. Pilihan dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Sebelumnya ada rekan Nanda Aprilia dari Gerbang Tol Cikatama, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.